Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali eh, dengan materi tentang utility atau nilai guna. Apa itu utility atau nilai guna? Jadi kita sudah pernah membahas tentang utilisasi. Jadi nanti kita bedakan antara utilisasi dengan nilai guna sebelum ke nilai definisi tentang utility sendiri. Utilisasi seperti yang kita sudah diskusikan minggu lalu bahwa utilisasi itu sama dengan pemanfaatan atau sama dengan demand. Jadi orang yang sudah menggunakan, orang yang sudah punya demand, maka kita sebut sebagai utilisasi. Sudah melakukan utilisasi, sudah memanfaatkan. Nah, kalau masing-masing misalkan ada sekelompok orang melakukan utilisasi terhadap rumah sakit misalkan, memanfaatkan pelayanan rumah sakit. Ada 10 orang pergi ke rumah sakit, semuanya pergi ke radiologi misalkan, ke unit radiologi. Nah, produk yang diminta atau yang dilakukan itu sama di radiologi tersebut. Satu, misalkan semuanya memerlukan fototoraks, sehingga 10 orang itu melakukan demand terhadap fototorak atau utilisasi terhadap fototoraknya untuk ke 10 orang tersebut. Tapi apakah nilai guna atau utility yang didapatkan orang tersebut itu sama atau berbeda? Kita cek. Kita cek bahwa yang disebut sebagai utility itu adalah nilai guna atau manfaat yang didapat atau kepuasan yang diperoleh oleh seseorang saat dia mengkonsumsi sejumlah produk tertentu pada periode waktu tertentu yang nanti kita sebut sebagai nilai guna total. Jadi kalau kita kembali pada contoh pelayanan di radiologi tadi, ke 10 orang yang berbeda-beda tadi, si A, si B, si C tersebut, memanfaatkan atau melakukan utilisasi atau melakukan demanding pada pelayanan radiologi yang sama, yaitu fototorak. Tapi setelah dia selesai memanfaatkan, maka kalau kita ukur manfaat yang diperoleh atau kepuasan yang diperoleh oleh si A sampai si I tadi ke 10 orang, mungkin nilainya akan berbeda-beda. Itulah yang kita sebut sebagai nilai guna atau manfaat. Sehingga nilai guna atau manfaat itu hanya bisa diukur pada orang-orang yang sudah memanfaatkan produk tersebut. Orang-orang yang sudah melakukan utilisasi pada produk tersebut. Nah, secara teoritik, maka nanti akan ada utility kardinal atau tingkat kepuasan kardinal, yaitu manfaat atau kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh seseorang yang dinyatakan secara kuantitatif, kita kasih angka. Sedangkan yang kedua adalah utility ordinal, yaitu manfaat, kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh seseorang yang tidak dapat dikuantifisir. Jadi dia hanya sifatnya adalah puas, sangat tidak puas, seperti itu. Yang kita sebut sebagai utility ordinal. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita nanti akan sulit untuk mengukur kepuasan seseorang itu, oh puasnya dia 100, oh puasnya 60, puasnya 50, begitu. Itu agak sulit, sehingga secara kenyataan di kehidupan sehari-hari
Yang bisa kita ukur adalah utility ordinal, yaitu sangat tidak puas, tidak puas, puas, sangat puas, dan seterusnya. Itu yang nanti kita dapat peroleh. Tetapi di dalam menjelaskan teori ini, saya akan menggunakan pendekatan utility kardinal. Jadi saya akan melakukan pengkuantifisiran untuk memudahkan kita memahami apa itu utility, teori utility. Utility atau nilai guna itu ada nilai guna total, ada nilai guna marginal. Nilai guna marginal adalah jumlah perubahan tingkat kepuasan akibat dari pertambahan konsumsi atau penggunaan dari satu unit produk yang sama. Nah, saya buat dulu misalkan ini adalah produk yang di luar bahan kesehatan terlebih dahulu ya. Misalkan nanti kita buat contohnya adalah kita sedang puasa, ada beberapa gelas yang akan kita isi dengan air mineral, gelasnya kecil-kecil, ada katakanlah 10 gelas atau berapa gelas begitu, untuk kita pakai sebagai pembuktian nilai guna marginal. Nilai guna marginal itu tunduk pada hukum nilai guna marginal. Hukum marginal utility itu mengatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang pada saat dia mengkonsumsi sesuatu barang itu akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut secara terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut pada periode waktu tertentu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mengkonsumsi satu produk, katakanlah tadi ada gelas 10, gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, maka pertambahan nilai guna pada gelas pertama ke gelas kedua, ke gelas ketiga, ke gelas keempat, dan seterusnya. Pertambahan nilai guna itulah yang selalu menurun. Tetapi hukum marginal utility itu mempunyai persyaratan, 3 persyaratan hukum marginal utility. Yang pertama adalah produk yang dikonsumsi itu adalah produk yang sama persis, tidak ada perbedaan apapun. Yang kedua, berlaku untuk satu periode waktu tertentu, dan yang ketiga, periode waktu setiap produk itu bisa berbeda. Sehingga bisa dikatakan bahwa marginal utility pada suatu produk tertentu itu akan selalu menurun. Artinya tingkat kepuasan orang pada saat mengkonsumsi satu produk secara terus-menerus itu akan selalu menurun. Kita beri contoh nilai guna. Jadi ini adalah jumlah gelasnya. Gelas pertama, ini gelas ke-0, belum minum. Kemudian ini ada 11 gelas berderet-deret. Gelasnya kecil-kecil. Kita bayangkan hari ini kita puasa, kemudian pas maghrib nanti ada gelas kecil-kecil, satu seroki gitu. Kita isi dengan air mineral. 1, 2, 3 semua. Bentuk gelasnya sama, ukurannya sama, isinya sama persis. Nah, pada saat kita belum meminum gelas, berarti gelas ke-0, maka jumlah nilai guna, jumlah manfaat yang kita dapatkan juga 0. Tapi pada saat kita mengkonsumsi gelas yang pertama, dari 0 ke 1, maka tambahan nilai guna yang kita dapatkan itu adalah 30. Setelah saya minum gelas pertama, karena ini cuma satu soki kecil, habis. Maka saya masih haus. Maka saya memerlukan tambahan gelas yang kedua. Gelas yang pertama ke gelas yang kedua, ini nilai gunanya adalah 20.
lebih kecil dari tegukan yang pertama tadi, kenikmatannya. Kemudian yang ketiga, turun lagi menjadi 15. Yang keempat, turun lagi menjadi 10 dan seterusnya. Sampai pada gelas ke-9 itu saya muntah 0, -1 ini. Saya muntah. Ya, artinya bahwa sebenarnya saya sudah tidak mendapatkan tambahan tingkat kepuasan. Sedangkan nilai guna total ini artinya bahwa penjumlahan dari nilai guna marginal. Jadi tingkat kepuasan total saya di gelas pertama itu adalah 0 ditambah 30. Tetapi pada waktu 0 ditambah 30, 0 ditambah 30 menjadi di sini. Kemudian pada gelas kedua itu berarti nilai guna total yang pertama, nilai guna marginal yang pertama saya tambahkan dengan nilai guna yang kedua. Jadi total nilai guna yang saya dapatkan setelah saya mengkonsumsi 2 seroki air mineral tadi adalah 50. Alhamdulillah, maaf. Sehingga kalau kita lihat nilai guna total yang kita dapatkan itu akan naik terus meskipun kenaikannya semakin landai. Dan pada titik tertentu dia baru turun, sudah pada puncaknya turun. Kalau ini kita gambarkan pada grafik, bisa kita lihat bahwa inilah nilai guna total. Jadi pada waktu konsumsi yang gelas pertama, konsumsi gelas kedua, konsumsi gelas ketiga, itu kita tambahkan menjadi kurvanya seperti ini, dan di titik ini kita kurvanya turun. Ini kalau yang di sini adalah kurva nilai guna marginal. Jadi pada kurva gelas yang pertama ini nilai guna marginalnya tertinggi. Yang kedua 20, yang ketiga dan seterusnya sampai dengan dia 0 dan bahkan negatif. Di sini nanti negatif. Artinya bahwa meskipun pada waktu 0 sampai gelas ke-9, seroki yang ke-9 ini, saya masih mendapatkan tambahan tingkat kepuasan. Tetapi tambah turun. Nah, begitu di titik akhir ini, saya sudah tidak mendapatkan tambahan, bahkan menurun. Itu penjelasan dari teori nilai guna, baik marginal maupun nilai guna total. Nah, sekarang kita diskusikan apa sebenarnya manfaat kita mempelajari hukum nilai guna. Apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi agar total nilai guna yang didapatkan oleh konsumen itu selalu bertambah. Kita tahu bahwa konsumen itu harus kita jaga kepuasannya agar tetap tinggi supaya produk yang kita jual tetap akan dibeli oleh konsumen tersebut. Nanti kita diskusikan supaya bisa kita ambil manfaatnya, apa-apa saja yang harus kita sampaikan pada saat kita memanfaatkan hukum nilai guna marginal. Itu yang bisa saya sampaikan untuk nilai guna. Nanti di dalam pelayanan kesehatan, nilai guna ini ukurannya ada pada tingkat kepuasan. Sehingga kita harus mempelajari bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan, khususnya tingkat kepuasan pelayanan kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.